Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pelajaran pertama matematika. Kita akan mempelajari yang namanya operasi bilangan. Mengenal bilangan bulat. Ya. Jadi ini bukan materi yang terlalu sulit sebenarnya, tidak terlalu susah jika kalian menyimak video ini sampai akhir dan mencoba latihan soal yang nanti akan Bunda berikan. Kita langsung aja ya ke materinya. Oke, jadi ada bilangan bulat positif dan negatif. Apa sih itu? Pertama, Bunda mau kenalin. Ini sama angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian sudah tahu ya angka ini ya. Ini namanya bilangan cacah. Ya, ada angka nolnya. Nah, angka yang tidak ada nolnya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan bilangan asli. Ya, beda ya. Jadi kalau bilangan cacah ada nolnya, bilangan asli tidak ada nolnya. Fun fact-nya, bilangan asli ini mempunyai lawan. Ibaratnya kalau ada baik, itu ada buruk. Kalau ada hitam, itu ada putih. Nah, bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5 ini, itu punya lawan. Lawannya itu nanti dia terbentuk dalam yang dinamakan dengan bilangan bulat positif dan negatif. Nah, kalau kalian tahu ada garis bilangan seperti ini, itu di tengahnya pasti ada angka nolnya. Di sebelah kanan angka 0, di sebelah kanan angka 0 itu ada angka lain ya. Angka lainnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nggak cuma gitu. Di sebelah kirinya itu juga ada angka lain. Angka lain di sebelah kiri. Maaf, ini ya bentar. Nah, di sebelah kiri ini angka lainnya itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Ya. Nah, di sini udah ada tulisannya. Jadi yang di sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dinamakan dengan bilangan bulat positif. Sedangkan yang di sebelah kiri yang ada tanda negatifnya itu namanya bilangan bulat negatif. Ya. Kemudian 0 ini ikut siapa? 0 ya dirinya sendiri. Ini namanya bilangan 0. Gitu ya. Jadi, inilah dia kebalikan atau lawan dari bilangan asli tadi. Jadi, 1 ini lawannya negatif 1. 2 itu lawannya negatif 2. 3 itu lawannya negatif 3. 4 itu lawannya negatif 4. Aduh, 5 itu lawannya negatif 5, 6 lawannya negatif 6. Gitu ya. Jadi ini lawan dari bilangan asli yang kalian tahu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Sebenarnya ini tuh namanya positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, positif 6. Tapi karena kita terbiasa mengatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi nggak apa-apa. Nah, lawannya yang ada tanda negatifnya, ada tanda kurangnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Dan seterusnya. Kalau ada angka 12, berarti ada negatif 12. Ada angka 1000, berarti ada negatif 1000. Ya. Untuk yang positif, dia letaknya ada di sebelah kanan. Untuk yang negatif, letaknya ada di sebelah kiri. Ya, jadi yang positif itu ada di sebelah kanan, yang negatif ada di sebelah kiri. Ya, bisa dipahami ya. Yang di tengah-tengah 0 bukan punyanya negatif, bukan punyanya positif, bukan punyanya negatif, dia sendiri bilangan 0. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, kita lanjut. Ini membaca dan menulis bilangan bulat. Ya. Jadi, bilangan bulat kan ada bilangan bulat positif sama bilangan bulat negatif. Gimana cara membaca dan menulisnya? Untuk bilangan bulat positif, tanda positifnya tidak perlu ditulis. Sedangkan untuk bilangan bulat negatif, tandanya perlu ditulis. Jadi bentuk dari bilangan positif itu seperti yang tadi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat negatif, ini berarti ini Bunda salah tulis. Ini harusnya tulisannya negatif ya. Nah, tanda negatifnya perlu ditulis. Jadi ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Jadi, kalau ada 12, nah itu lawannya ada negatif 12. Negatifnya ini harus ditulis. Harus, wajib. Ya, kalau dia mau menyatakan bilangan bulat negatif. Saya dipahami ya. Cara bacanya gimana? Ya, cara bacanya ya seperti yang Bunda katakan sekarang ini ya. Jadi, kalau ada 343, ntar ada garisnya 343, cara bacanya ya 343, gitu ya. Tapi kalau ada negatif 217, ya ditulisnya juga gitu. Negatif 217. Gitu ya. Bisa ya. Jadi cara bacanya negatif 217, negatif 112, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, membandingkan bilangan bulat. Nah, kalian tahu ya, lambang dari perbandingan, ada yang bentuk seperti ini dan ada seperti ini. Jadi, ada yang ini untuk menyatakan apa? Lebih kecil. Sedangkan yang ini untuk menyatakan lebih besar. Udah ya, di kelas sebelumnya kalian sudah belajar ini ya. Nah, kalau kalian masih suka lupa-lupa ingat, gimana sih membedakan si lebih besar dan lebih kecil ini? Caranya itu gampang, tinggal kalian kasih satu garis lurus di sini. Jelek ya. Satu garis lurus di sini. Nah, ini seperti huruf apa? Seperti huruf K. Ini seperti huruf B. K berarti kecil. B berarti besar. Itu lebih mudahnya ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini itu untuk lebih kecil. Nah, tapi kalau bentuknya seperti ini untuk lebih besar. Bisa ya, bisa dipahami ya. Supaya kalian lebih gampang saja membandingkan atau mengingat mana sih tanda untuk lebih kecil, mana sih tanda untuk lebih besar. Nah, gitu ya. Oke, itu kan lambangnya. Nah, sekarang gimana kalau perbandingan untuk bilangan bulat? Nah, ini Bunda jelaskan, membandingkan bilangan bulat. Ada dua cara. Yang pertama menggunakan garis bilangan. Contoh, ini ada contohnya, bandingkan bilangan 8 dan 5 menggunakan garis bilangan. Yang harus kita lakukan pertama adalah membuat garis bilangannya dulu. Kemudian kita kasih angka 0. 0. Nah, habis itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. 8 dan 5 ini sama-sama bilangan bulat positif ya. Oke, kalian lihat letaknya 8 di mana? Letaknya 8 di sini. Letaknya 5 di sini. Nah, berarti 5 dan 8, itu 5 berarti lebih kecil daripada 8 ya, karena dia letaknya lebih dulu daripada 8. Itu ya cara membandingkannya. Berarti ini jawabannya. 5 lebih kecil dari 8. Karena di sini perintahnya menggunakan garis bilangan, jadi nanti kalian harus membuat garis bilangannya dulu ya. Oke, contoh soal selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya itu kita akan membandingkan bilangan negatif 6 dan 3. Bandingkan bilangan negatif 6 dan 3 menggunakan garis bilangan. Oke, kita buat dulu garis bilangannya. Udah, terus
Kita kasih 0 di sini. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 cukup. Kemudian di sini kan harus ada negatif 6 ya. Berarti ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Nah, perhatikan letaknya. Negatif 6 di sini. Terus 3 di sini. Berarti negatif 6 sama 3 itu lebih kecil yang mana? Lebih kecil negatif 6. Ya, berarti jawabannya seperti ini. Negatif 6 itu lebih kecil dari 3. Karena letaknya dia di sebelah kiri. Yang 3-nya di sebelah kanan. Jadi dipahami ya? Itu kalau kita menggunakan garis bilangan. Selanjutnya, membandingkan bilangan bulat, tapi ini secara langsung. Jadi kita nggak perlu pakai garis bilangan. Contohnya, nah misalnya bandingkan bilangan negatif 45 dan negatif 21 menggunakan, ya salah ya, ini tidak menggunakan garis bilangan ya. Garis bilangannya dicoret. Secara langsung misalnya. Secara langsung, oke. Kalau kalian ingat bilangan yang positif, itu kan 45 dan 21. Ini tidak ada tanda negatifnya ya. Tidak ada tanda negatifnya seperti ini. Itu dia punya tidak ada tanda negatifnya seperti itu, pasti mana yang lebih besar menurut kalian? Tentu saja yang lebih besar tuh yang 45 ya. Yang 45 lebih besar dari 21. Tapi kalau dia ada tanda negatifnya, itu maka dia berubah, berbeda ya. Pada bilangan bulat negatif, bilangan yang lebih besar memiliki nilai yang lebih kecil. Nah, jadi kalau ada negatifnya, seperti negatif 45 dan negatif 21, itu jadinya negatif 45 ini lebih kecil dari negatif 21. Beda ya. Kalau 45 dan 21 bilangan bulat positif seperti ini, dia lebih besar 45 dari 21. Tapi kalau negatif, ya negatif, ada tanda negatifnya ini, berarti yang angkanya lebih besar itu nilainya lebih kecil. Jadi negatif 45 itu lebih kecil dari negatif 21. Bisa dipahami ya? Kebalik dia. Ya, karena dia sama-sama negatif. Oke. Semakin besar angkanya di bilangan bulat negatif, itu berarti dia semakin kecil. Tapi semakin kecil angkanya di bilangan bulat negatif, itu dia semakin besar. Oke, bisa dipahami ya, membandingkan bilangan bulat secara langsung pada bilangan bulat negatif dan positif yang tadi. Oke, selanjutnya. Apa nih selanjutnya? Mengurutkan bilangan bulat. Nah, ini juga ada sangkut pautnya sama membandingkan tadi ya. Contohnya, urutkan bilangan negatif 17, 2, negatif 6, 5, 15, dan 12 mulai dari yang terkecil. Oke, yang terkecil. Di sini kita lihat dulu yang ada negatifnya. Oke, ada negatif 17, ada negatif 6. Itu yang ada negatifnya kan, yang terkecil. Sekarang negatif 17 sama negatif 6 lebih kecil mana? Lebih kecil negatif 17. Berarti kita urutkan negatif 17 yang pertama, karena dari yang terkecil. Kemudian ada mana lagi yang negatif 6 ya, negatif 6. Oke, udah kita pakai juga. Kemudian sisa bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif terkecil ada 2, kemudian 5, kemudian 12, terakhir 15. Nah, inilah dia. Nah, inilah dia jawabannya ya. Urutan bilangan ini dari yang terkecil. Oke, Bunda bikin lagi satu contoh soal. Nah, bilangannya besar-besar sekarang ya. Ini diminta dari yang terkecil juga. Oke, dari yang terkecil.
Berarti kita perhatikan yang negatif dulu. Di sini ada negatif 451, negatif 193, negatif 422, dan ini nggak usah, ini aja. Oke, berarti yang paling kecil di sini yang mana? Ini ya, 451 ya, negatif 451. Kemudian ini, negatif. Kemudian ada negatif, ini 451 udah, negatif 422. Kemudian negatif 193. Kemudian, nah ini 207. Kemudian 365. Oke, ini dia jawabannya. Urutannya dari yang terkecil. Jadi yang negatif itu yang paling kecil. Tapi nanti kita lihat angka yang paling besar untuk nilai yang paling kecil. Bisa dipahami ya. Kalau dia diminta dari yang terbesar ya kalian tinggal balik. Berarti 365-nya duluan. Kemudian 207, kemudian negatif 193, kemudian negatif 422, kemudian negatif 451, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah latihan soal. Nih, paling suka nih sama latihan soal. Jadi latihan soalnya ada di LKS halaman 8, tugas mandiri nomor 1-5. Bagi yang belum ambil LKS, ini Bunda sudah tuliskan di sini. Nah, ini dia soalnya ya. Ada 5 soal. Nomor 1 itu ada A dan B, nomor 3 A dan B, nomor 4 A, B, C, nomor 5 ada A dan B. Ya. Kalau disuruh buat garis bilangan, dibuat garis bilangannya. Ya. Silahkan dikerjakan di buku tulis, jangan lupa isi nama dan kelas. Oke? Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, bisa diulang lagi menonton video ini. Tapi kalau masih belum paham juga bisa ditanyakan ke Bunda langsung. Tetap jaga kesehatan dan jangan malas berlatih karena kunci matematika itu ada di latihan. Terima kasih telah menyimak penjelasan Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.